warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuni Windasari di kelas riset operasi. Kali ini kita akan membahas tentang metode transportasi menggunakan pump. Berbeda dengan metode sebelumnya, least cost dan juga northwest corner, di mana least cost dimulai kecil, kemudian northwest corner kita mulai kiri atas. Sekarang untuk metode pump dimulai dari perbedaan antara dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua untuk setiap baris dan juga kolomnya dalam sebuah metrik. Kemudian dari perbedaan yang ada tersebut nanti kita pilih satu nilai terbesar di antara semua nilai perbedaan. Nah, langkah yang terakhir di sini isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris yang terpilih dengan biaya yang terendah yang memungkinkan. Nah, di sini silakan nanti teman-teman ulangi lagi dari langkah yang kedua sampai dengan langkah keempat sampai dengan semua kolom terisi. Saya akan mengambil contoh kasus yang sama dengan metode least cost dan juga northwest corner, di mana di sini saya memiliki 3 buah pabrik produksi WH dan juga P, di mana masing-masing pabrik produksi ini memiliki kapasitas. Nah, dari 3 pabrik ini akan kita lakukan alokasi pengiriman produk ke pabrik A, B, dan juga C, di mana ketiga pabrik ini juga memiliki kapasitas. Tentunya di sini ketika saya melakukan pengiriman barang akan muncul biaya produksi pengangkutannya. Nah, ini adalah tabel biaya distribusi setiap ton dari pabrik asal ke pabrik tujuan. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapakah biaya total untuk mengirimkan semua barang dari pabrik asal ke pabrik tujuan? Nah, di sini akan saya lakukan pengerjaannya dengan menggunakan metode FAM. Nah, ini untuk metrik kebutuhan dan juga kapasitas gudang, di mana metriknya berbeda dengan metrik yang sebelumnya. Kalau metrik sebelumnya kita menggunakan bantuan kolom-kolom kecil di sudut masing-masing kolom. Kalau sekarang kita letakkan biaya pengiriman dari pabrik asal ke pabrik tujuan seperti yang ada di tabel. Kemudian kita letakkan kapasitas masih di ujung kolom dan juga di ujung barisnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan perbedaan baris. Perbedaan baris di sini ditentukan dari nilai terkecil di tiap-tiap baris, nilai terkecil pertama dan juga nilai terkecil kedua. Saya beri contoh untuk yang baris W. Di sini perbedaannya berarti 20, 5, dan juga 8. Terkecil yang pertama di sini ada 5, terkecil yang kedua di sini ada 8. Maka perbedaan barisnya adalah 8 dikurangi dengan 5. Kemudian yang kedua untuk baris H, di sini ada 15, 20, dan juga 10. Terkecil pertama di sini ada 10. Terkecil kedua di sini ada 15. Maka diperoleh perbedaan barisnya 15 dikurangi 10 tidak lain adalah 5. Kemudian untuk yang P, di sini terkecil pertama 10, terkecil yang kedua ada 9. Ini diperoleh perbedaan barisnya adalah 9. Kemudian langkah berikutnya untuk perbedaan kolom juga sama. Perbedaan kolom di sini kita pilih 2 angka terkecil, 20, 15, dan juga 25. Terkecil pertama 15, terkecil kedua 20, maka perbedaan kolomnya 20 dikurangi 15 tidak lain adalah 5. Begitupun untuk yang kolom B. Kolom B, terkecil pertama, terkecil kedua, perbedaannya 5. Kemudian yang C, 8,
terkecil kedua 10, perbedaannya adalah 2. Nah, dari sini setelah kita memperoleh perbedaan baris dan juga perbedaan kolom, ada 3, 5, 9, 5, 5, 2. Kita ambil perbedaan baris dan kolom yang paling besar. Maka di sini yang kita pilih adalah yang 9. Nah, dari 9 ini kita lihat di sepanjang 9 ini, kita lihat pengiriman yang terkecil. Ini ada 25, 10, dan juga 19. Maka yang terkecil adalah di 10. Nah, maka langkah berikutnya kita akan mengisi pengiriman dari P ke B. Berapakah pengiriman maksimal yang memungkinkan? Maka di sini kita lihat P dapat mengirim sebanyak 50, sedangkan B dapat menerima sebanyak 110. Nah, di sini tidak bisa diisi dengan 110, walaupun B bisa menerima 110, tapi kita di sini hanya dapat mengisi sebanyak 50. Nah, di sini maka langkah yang pertama, pilih pengiriman dari P ke B sebanyak 50. Berarti di sini kalau kita sudah mengisi 50, secara otomatis semua barang yang di P sudah terkirim semuanya. Maka di sini P sudah habis. Nah, secara otomatis nanti di metrik berikutnya P sudah tidak ikut kembali. Oke, alokasi pendistribusian yang pertama adalah dari P ke B sebanyak 50. Nah, ini metrik kebutuhan dan kapasitas gudang selanjutnya. Perbedaannya, kalau kita lihat di sini, komponen biayanya masih sama, 20, 5, 8, 15, 20, 10, 20, 5, 8, 15, 20, 10. Kemudian kapasitas dari W dan H 90, 60 masih sama, 90 dan juga 60. Yang berbeda nanti di kebutuhan gudang B yang awalnya 110, karena sudah terisi tadi di sini kan 50, maka di matriks sesudahnya di sini munculnya bukan 110 tetapi 60. 60 diperoleh dari 110, sudah terisi 50, maka sisanya tinggal 60. Ini metrik yang kedua. Di metrik yang kedua ini nanti langkahnya sama, kita mencari perbedaan baris dan juga mencari perbedaan kolom. Perbedaan barisnya di sini ada selisih antara 5 dan 8, kemudian selisih antara 10 dan juga 15, ada 5, kemudian selisih karena ini tinggal 2, berarti tinggal kita kurangkan saja. Oke, nah langkah selanjutnya kita pilih yang paling besar. Ada 3, 5, 15, dan juga 2. Maka yang kita pilih yang paling besar adalah 15. Nah, di 15 ini kita lihat, karena 15 ini adalah kolom, kita lihat di kolomnya B. Di sini yang paling kecil biaya pengirimannya berarti yang maka kita akan mengirimkan dari pabrik W ke pabrik B. Berapakah banyak pengiriman yang bisa kita lakukan? Kita cek di sini. W bisa mengirimkan sebanyak 90, tetapi B hanya bisa menerima sebanyak 60. Maka di sini jelas yang bisa diterima atau yang bisa dilakukan untuk pengiriman dari W ke B adalah sebanyak 60. Di sini maka di sini kalau kita mengisi 60, secara otomatis gudang B sudah terisi semuanya. Maka di sini hilangkan kolom B. Oke. Alokasi pendistribusian. Yang kedua akan muncul pengiriman dari W ke B sebanyak 60. Nah, di sini di metrik yang ketiga nanti komposisinya masih sama. Nah, di sini karena sudah terisi 60, maka kapasitas W di sini tidak lagi 90, tetapi nanti
60, sudah terisi 60, maka sisanya tinggal 30. Ini metrik kebutuhan yang ketiga, 90 berubah menjadi 30, sedangkan komponen yang lainnya masih sama. Oke, kita lakukan lagi perhitungan perbedaan baris dan juga perbedaan kolom. Ini karena tinggal komponennya tinggal 22, berarti tinggal kita kurangkan saja. 12, 5, 5, dan juga 2. Kita pilih yang paling besar, berarti di antara 12, 5, 5, 2, yang paling besar adalah 12. Kita lihat yang sejajar dengan 12, di sini ada 20 dan juga 8. Kita pilih yang paling kecil adalah 8. Maka alokasi yang ketiga kita akan melakukan pengiriman dari W ke C. Berapakah pengiriman yang memungkinkan? Kita lihat di sini W dapat mengirimkan sebanyak 30. C dapat menerima maksimal adalah 40. Berarti yang mungkin adalah yang dapat dikirim sebanyak 30. W ke C 30. Dan kalau kita mengisi di sini 30, maka baris W sudah hilang. Oke, ini tadi sudah terisi 30, maka di sini sudah hilang. Maka komponen berikutnya hanya H, 15, 10, kemudian 50, 50, dan juga 60. Karena ini tinggal satu-satu, maka tinggal kita pilihannya tinggal dari H ke A sebanyak 50, dari H ke C sebanyak 10. Oke. Nah, ini alokasi pendistribusian berikutnya, dan ini sudah alokasi pendistribusian yang terakhir. Dari P ke B, W ke B, W ke C, H ke A, dan H ke C. Oke. Nah, ini metrik alokasi hasil dari metode FAM. Tinggal kita masukkan dari P ke B sebanyak 50, dari P ke B sebanyak 50, maka di sini akan muncul biaya pengiriman 50 dikali dengan 10, maka total pengirimannya adalah 500. Kemudian yang kedua dari W ke B, dari W ke B berarti di sini sebanyak 60, maka akan muncul total biayanya 60 dikalikan dengan 5, berarti 300. Yang ketiga dari W ke C sebanyak 30 dengan total biaya pengiriman 240. Kemudian dari H ke A, sini 50, kemudian total biaya pengirimannya 50 dikali 15, berarti 750. Dan yang terakhir dari H ke C sebanyak 10 dengan biaya total pengiriman adalah 100. Nah, dari biaya-biaya ini kita hitung secara total diperoleh pengiriman sebanyak 1.890. Nah, di sini kita lihat W mengirimkan sebanyak 90, betul. Kemudian H mengirimkan sebanyak 60, betul. Dan yang P mengirimkan sebanyak 50 juga sudah terpenuhi. Begitupun gudang A hanya dapat menerima 50, gudang B menerima 110, yaitu 60 dari W, 50 dari P, dan yang terakhir gudang C mampu menerima 40 dari gudang W, 30 dari gudang H sebanyak 10. Nah, dengan menggunakan skenario ini, maka total biaya pengirimannya adalah 1.890. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.